Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, Solo Base Control Baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendengarkan pencerahan dari sifat tentang transformasi UPK XPNPM menjadi BUMDesma sesuai dengan Permendes. Nah, cuma ini sifatnya belum bergabung. Kita masih menunggu. Mungkin ada lembur jadi bangunnya kesiangan. Kita akan menanti kehadiran Gus Ivan. Saya kurang menguasai topiknya, jadi tidak berani memulai mendiskusikan ini. Tapi mungkin sambil menunggu daripada waktu kita kosong, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tapi bukan pertanyaan ya, lebih pada mungkin ada usulan, ada saran tentang acara SDGs Desa, atau mungkin ada keluhan yang mungkin kita bisa sharing di forum sarapan SDGs Desa kali ini. Silakan teman-teman, ketua kelas ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Halo, Pak Sabana, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya Pak De, kalau terkait dengan topik kita hari ini, belum ya Pak De, karena teman-teman juga masih mencoba memahami Permendes 15 ini agar bisa memfasilitasi pengurus atau pengelola BUMDes bersama atau BUMNA bersama bagi kita di Sumatera atau Sumatera Barat. Karena memang ini ketentuan baru dan beberapa pengelola UPK XPNPM ini masih ada yang keberatan atau mungkin belum bisa menerima perubahan regulasi ini dengan baik, sehingga ya kita memang masih juga mencoba memfasilitasi teman-teman baik di TAPED maupun di PD dan di PLD. Jadi mungkin itu kalau belum bisa menerima itu belum bisa move on berarti ya. Itu alasannya apa kira-kira yang bisa ditangkap, karena yang kita bisa tangkap belum tentu kita bisa pahami juga. Betul.
memang tidak muncul langsung ya apa yang menjadi keberatan, tapi lebih kepada kekhawatiran. Ini kekhawatiran teman-teman bahwa ketika terjadi transformasi, tentu konsekuensinya terjadi perubahan. Salah satunya adalah perubahan terhadap pengelola itu sendiri. Tapi sesungguhnya di Permendes 15 itu sudah juga diberikan perlindungan sebenarnya, bahwa pengelola UPK juga otomatis menjadi pengelola LKD, Lembaga Keuangan Desa atau BUMDes bersama ini sebenarnya. Kalau kekhawatirannya itu, tapi kita juga tidak tahu apa sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran mendasar. Apakah karena ini terkait dengan pengelolaan keuangannya yang selama ini memang kontrol itu berada di masyarakat, tapi tidak atau mungkin belum terlaksana secara maksimal. Ketika sudah menjadi lembaga keuangan desa, tentu secara profesional ini harus dilaporkan, mungkin bahkan tunduk di bawah Undang-Undang OJK sendiri, karena kalau sudah bergerak di lembaga keuangan desa dan aktivitas simpan pinjam misalnya, ini kan tentu saja harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Mungkin ini kekhawatirannya. Artinya kalau ada kekhawatiran yang berlebihan berarti ada sesuatu yang ditutupi secara lebih gitu ya. Kita tidak ingin berpraduga, tapi kita coba berikan dulu pemahaman kepada teman-teman ya, karena tidak ada argumentasi lain atau alasan lain ketika ini sudah menjadi sebuah regulasi, ya memang harus menyesuaikan, karena yang ingin diselamatkan oleh pemerintah melalui regulasi ini kan kepastian hukum terhadap dana masyarakat yang dikelola. Ini kan bukan dana si pengelola, tapi dana masyarakat yang dikelola. Ini mesti clear menurut kita, dan ini yang menjadi catatan penting sebenarnya. Memang menarik karena mungkin ada yang merasakan terganggu kenyamanannya dan seterusnya, tetapi sebenarnya tidak ada hak untuk menolak ya, karena kalau kemudian ada indikasi menolak, itu malah semakin kuat indikasi untuk mencarikan permasalahan yang sedang ada di internal itu kan. Tapi kita sih berpraduga semua pengelola XPNPM itu baik-baik semua dan mampu mengembangkan dananya dengan baik. Mungkin ada kekhawatiran tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik maksimal seperti yang mereka sudah kerjakan kalau kemudian berubah bentuk dan seterusnya, walaupun reason itu mungkin debatable. Ardhani, ada yang ingin disampaikan? Siap, Pak De. Menurut saya memang tidak perlu mengembangkan opini. Yang jelas, kalau saya, karena saya kebetulan TA PET ya, dan saya dengan Dinas PMD, saya bilang tidak perlu mengembangkan opini, diundang saja karena kita melaksanakan regulasi. Kalau bicara keberatan dan keberatan bukan pada tempatnya, tinggal kalau memang ada hal-hal yang keliru diperbaiki gitu kan. Terus yang kedua, saya sendiri sudah 2 kali itu ngumpulin teman-teman UPK. Asalkan komunikasinya bagus, nyatanya mereka bisa menerima kok. Dan dari awal sudah, sebenarnya kalau dibandingkan BUMDes, pembukuan keuangan teman-teman UPK itu lebih rapi karena mereka sudah lama ya, sudah lama, kecuali bahwa dari sekian banyak UPK 1-2 yang bermasalah, namanya masalah kan ya harus diselesaikan, dan jelas itu petunjuk di Permendes itu bagaimana tugas provinsi sosialisasi, kemudian kabupaten dalam hal ini, kemudian diperintahkan juga inspektorat harus melakukan audit.
memang dari awal dulu, dari 2015, ketika pengakhiran PNPM itu, kalau saya dengan Dinas PMD menyampaikan sebelum serah terima ke lembaga yang baru memang harus diaudit dulu. Jangan sampai nanti barang-barang busuk diterima oleh lembaga yang baru, yaitu konsekuensi kalau ada yang melakukan penyelewengan, otomatis harus ya mempertanggungjawabkan, karena memang namanya mengelola keuangan bukan uang pribadi ya harus siap dengan tanggung jawabnya. Jadi tinggal menurut saya, kalau yang saya praktekkan di sini itu yang pengurus-pengurus UPK yang masih aktif itu tidak keberatan, karena mereka sadar juga keberadaan UPK itu kalau tanpa payung hukum jadi ilegal, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kalau keberatan terus mau pakai apa, mau dijadikan apa, itu juga Pak David. Terima kasih. Nah, mungkin ada juga yang memang sudah punya payung hukum karena memang ada keterlambatan penanganan sehingga beberapa UPK itu sudah ada yang berbentuk koperasi, ada yang sudah berbentuk perseroan, bahkan sudah terdaftar sebagai layanan keuangan dan seterusnya. Mungkin itu yang menjadi tapi centelan regulasi utamanya kemana? Kalau misalnya dari tadi dijadiin koperasi, dijadiin PT, jadiin apa? Nah sekarang ada regulasi, ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada PP 11, kemudian ada Permendes. Nah mereka misalnya bertahan, misalnya pokoknya tetap begini lah. Terus centelan regulasi ya pokoknya kemana gitu mereka, jadi masalah mereka sendiri. Jadi kalau menurut saya yang paling penting enggak perlu menduga-duga, diajak ngobrol aja dulu kayak gini kan. Ternyata kalau diajak ngobrol itu saya yakin Mbak D, namanya teman-teman UPK itu rata-rata profesional lah, mereka sudah biasa dengan program, dan kalau diajak ngobrol. Tapi yang paling penting ya kalau bahasa Jawanya itu dimanusiakan lah, jangan juga langsung seolah-olah UPK harus begini harus begitu. Pengalaman saya nyatanya di kabupaten saya, ketika saya undang itu saya kumpulkan di kantor kami, mereka mau datang karena sebagian juga itu banyak juga teman-teman pendamping yang jadi pengurus UPK itu. Nggak tahu di kabupaten lain, cuma kalau di tempat saya itu ternyata karena aktivis-aktivis PNPM itu ya teman pendamping itu maksudnya TPP atau? Iya, TPP. PLD saya beberapa ini malah jadi ketahuan rangkap pekerjaan loh. Lah iya kan kalau TPP kan otomatis dia udah habis itu nggak boleh lagi ada di situ. Ya, apalagi kalau dia tugas bersama. Ya, jadi kan ketentuannya boleh asal tidak di wilayah dampingan dia, ketentuan di Permendes itu. Boleh Pak D, asal bukan di kayak PLD kan. PLD boleh asal bukan di wilayah dampingan dia sesuai Permendes. Nah, bagi yang memang ada di dampingan dia, ya lebih gampang lagi kalau PD PLD itu jadi pengurus UPK, lebih gampang lagi. Selama tidak di wilayah dampingan dia ya. Ya. Memang kayaknya jadi TPP enak banget ini. Kemarin Adendum boleh mencalonkan jadi caleg, cuma cuti gitu kan. Sementara banyak juga yang antri pengen jadi PLD gitu kan. PLD-nya nyalek di PRD, cukup cuti aja, cuti 2 bulan. Oke, ini bagian menarik juga. Saya baru tahu kalau teman-teman TPP juga ada juga di pengurusan OPK. Mas Parudi mau ada yang ingin disampaikan? Silakan, Permek. Ya, terima kasih Pak Koco. Alhamdulillah di Kabupaten Sukoharjo itu ada 9 UPK yang
masih aktif dan cukup besar asetnya. Ya kalau kaitannya dengan permasalahan ini, yang tadi sudah sampaikan kawan-kawan, yang jelas harus diajak ngomong dari hati ke hati. Substansi dari PP pertama Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP dan Permendes 15 ini sebenarnya sudah mengakomodir mulai dari aset, kelembagaan, sistem, personil, semuanya sudah mengakomodir. Sehingga menurut saya yang perlu adalah dari pemerintah kabupaten itu segera, kalau kami mungkin dari TPP melakukan tadi, saya ketika ke kecamatan pasti mampir ke UPK, karena kami dulu pernah jadi fasilitator, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten, sehingga diajak, sebenarnya dia itu belum tahu secara detail substansi daya-dayanya regulasi itu. Itu yang perlu kita lakukan, kemudian dipetakan, mana yang sudah berbadan hukum, mana yang masih jadi UPK. Nah ini kan harus dipetakan, setelah dipetakan, kemudian ada juga apakah ada regulasinya, seperti tempat kami kan ada perbunya juga. Nah dari situ baru nanti, karena ini juga nanti harus dibentuk lagi, kalau yang sudah berbadan hukum ada pembubarannya, ya seperti apa pembubarannya. Nah dari situ kita sepakati tim independen yang melibatkan mereka juga nanti Pak, untuk mempersiapkan kaitannya dengan transformasi ini. Baik dari UPK, dari tim verifikasi dan lain-lain, juga dari OPD dan lain-lain, termasuk dari stakeholder yang lain. Kemudian kita bagi tim, ini yang membuat konsep kaitannya dengan Permakades tentang aset, ini yang Permakades tentang anggaran dasar rumah tangga dan lain-lain. Sehingga setelah itu kita ajak kaitannya pemetaan tadi kan ada yang PBH, ada yang bukan. Tapi saya ada yang PBH, ada yang bukan. Yang PBH itu seperti apa pembubarannya sesuai aturan perundang-undangannya. Kalau yang UPK, saya kira bisa segera dilakukan seperti yang ada di Permen 15 ini. Ini yang perlu kita, karena kemarin kami setelah rapat Zoom dengan Kemendes itu, kemudian kemarin kami mengumpulkan lagi seluruh UPK yang dari 9 UPK itu. Saya kira mereka juga karena belum tahu substansi dan isinya sampai detail, akhirnya kan kadang-kadang hanya ya asumsi, tapi ketika dia tahu, sebenarnya diakomodir. Kalau tidak mau, saya dulu tanda tanya, kenapa tidak mau? Apakah selama ini sudah bebas? Karena kalau tidak ada regulasinya kan sudah bebas. Kalau tempat kami kan ada regulasinya, sehingga setiap bulan itu ada rapat laporan ke dinas, ke kami. Nah, ini yang mungkin nanti perlu kita sampaikan pada rekan-rekan yang berkepentingan. Kemudian ini Pak Dikoco, saya mempunyai catatan itu yang di Permendes nomor 15 itu pasal 16 dan pasal 18. Pasal 16 itu tentang yang ayat 2, hasil usaha sebagaimana ayat 1 terdiri atas hasil usaha yang ditahan dan hasil usaha yang dibagi. Kemudian pasal 18 itu bagian hasil usaha yang dibagikan, pada pasal 16 ayat 2 huruf B paling sedikit terdiri bagian milik bersama masyarakat desa dan bagian desa. Yang menjadi problem adalah yang kalau bagian milik masyarakat desa kami nggak apa-apa, tapi kalau bagian desa, kalau yang XPNPM itu kan desa belum penyertaan modal, itu dana hibah dari pemerintah kabupaten maupun pusat atau yang lain. Nah, kalau bagian desa seperti apa? Dia belum penyertaan modal. Nah, ini yang mungkin nanti perlu lebih berpikir, apalagi kalau itu prosentuasi penyertaan modal kaitannya dengan yang dibutuhkan anggaran dasar ini, yang menurut saya nanti perlu catatan-catatan yang selama ini mungkin desa kayaknya kalau tempat kami belum ada desa yang penyertaan modal di UPK, atau nanti nggak tahu kalau nanti di bagian di BUMDes bersama.
Kalau yang untuk bagian untuk masyarakat, apalagi untuk masyarakat miskin, ekonomi produktif yang kurang sarana prasarananya itu sudah berjalan. Tapi kalau untuk bagian desa nanti masuk PADES, saya kira itu nanti perlu dipertajam di penjelasan di pasal 16 dan 18 itu. Itu Pak Dikojo. Terima kasih. Artinya memang mungkin ya kalau bicara aturan ya memang sudah ada aturannya, tapi bahwa itu dana hibah ke masyarakat kalau sudah dihibahkan ya harusnya nggak boleh diambil lagi kan, mungkin seperti itu mungkin cara pandang yang lain juga. Tapi ini memang menarik bahwa kemudian apa yang sudah menjadi hak masyarakat dikelola oleh masyarakat, partisipasi masyarakat, kemudian tahu-tahu ditarik menjadi badan usahanya desa kan, mungkin itu bagian yang perlu di clearance lah, artinya perlu diberikan penjelasan, perlu berikan sosialisasi, walaupun menurut saya ya peraturan menteri mungkin sudah mengatur itu, peraturan pemerintah sudah mengatur itu dan seterusnya. Oke, ada yang lain atau kalau enggak ini ada Mas Dani dari Kuningan Foundation yang banyak mengawal tentang badan usaha milik desa dan transformasinya. Mungkin bisa berbagi cerita, Pak Kang Dani, silakan open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak D. Ya, pagi. Kalau saya secara pribadi, Permendes ini sudah ditunggu itu sejak diberhentikannya program PNPM. Ya, karena sebenarnya kalau teman-teman di UPK itu memahami, jadi BUMDes bersama itu lebih mendapat jaminan secara personal dan jaminan secara pengembangan kelembagaan. Nah, kenapa itu menjadi jaminan? Di kita dengan dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kita berani untuk menjadi BUMDes bersama sejak diberhentikannya atau di pass out-nya PPK atau PNPM Mandiri Pedesaan. Jadi sejak tahun 2014 di kita langsung kesepakatan masyarakat di MAD itu berubah menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Tetapi memang ada sedikit perubahan-perubahan yang kemarin kita masih mengacu ke Permendes tentang BUMDes yang lama, dan sekarang kita harus menyesuaikan dengan Permendes yang terbaru. Dan sebenarnya kalau kita melihat secara detail dari Permendes ini, teman-teman UPK seharusnya itu merasa merasa gembira dengan hadirnya ini. Kalau yang paham memang di lapangan ada beberapa pemahaman yang berbeda-beda. Tapi saya yakin, alhamdulillah di Kabupaten Kuningan ada 3 sebenarnya yang sudah menjadi yang sudah menjadi lembaga yang lain. Tetapi ketika pendekatan kita, terus kemudian penjelasan tentang Permendesnya detail, apa sih keuntungan secara personal, apa keuntungan secara organisasi, secara kelembagaan, dan apa keuntungan untuk masyarakat. Dan akhirnya teman-teman insya Allah di 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan akan segera menjadi BUMDes bersama. Karena ini tepat. Jadi hadirnya atau lahirnya Permendes 15 ini sangat tepat. Sehingga nanti pada saat MAD di 2022 itu bisa langsung ditentukan MAD untuk transformasi UPK ke BUMDes bersama. Jadi biasanya kan di akhir tahun di bulan Januari MAD itu dilaksanakan, sehingga MAD pertanggungjawaban tahun 2021 itu bisa sekaligus menjadi MAD untuk pengalihan dari PPK ke BUMDes bersama. Jadi saya berharap juga ke semua stakeholder, karena kalau memang ini tidak tuntas, itu sayang aset yang akan hilang. Di kita saja di Kabupaten Kuningan itu asetnya sudah, uang yang bergulir di 29 kecamatan itu sudah di atas 70 miliar. Dana yang mengendap di bank, karena kita bekerja sama dengan bank daerah,
Bank Kuningan, itu apa namanya, yang mengendap itu sekitar 7 sampai 8 miliar yang tidak terpakai karena keluar masuk, tetapi ada yang mengendap, dan itu menguntungkan bagi Bank Kuningan itu sendiri, sehingga ada simbiosis mutualisme antar lembaga gitu. Dan ini yang sebenarnya diharapkan oleh kita juga ketika regulasinya tidak jelas, ingin mengembangkan usaha, tetapi pada saat join dengan perbankan, kemudian join dengan pihak ketiga, rata-rata menanyakan tentang legalitas formal. Tetapi lahirnya Permendes ini, kemudian BUMDes bersama dinyatakan sebagai badan hukum. Nah, itu menjadi titik cerah untuk mengembangkan BUMDes bersama. Apalagi kemarin saya diskusi dengan perhutanan sosial atau apa, dan itu menjadi peluang-peluang yang sangat baik, tidak terpaku pada, memang sedikit ada yang terpaku pada bahwa BUMDes bersama itu hanya fokus untuk LKD saja. Tetapi sebenarnya kalau kita pahami, ketika LKD-nya tetap berjalan sesuai jalur, maka ekspansi usaha atau diversifikasi usaha itu tidak menutup kemungkinan. Dan itu menjadi menjadi tantangan buat pengurus BUMDes tersendiri terkait dengan mau diapakan nih BUMDes bersama dengan aset yang seperti ini, aset yang cukup besar, dana yang cukup besar, walaupun memang dana tersebut tidak bisa, tetapi sebenarnya ada peluang. Terus kemudian PAD seperti apa? Nah, untuk di kita di Kabupaten Kuningan, sejak digulirkannya dari ini, maka ada PADes yang setiap tahun biasanya di awal Januari atau setelah MAD itu dibagikan masuk ke kas desa masing-masing. Itu saja mungkin tambahan. Secara pribadi saya merasa gembira dengan lahirnya Permendes ini, karena itu yang selama ini ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Jadi ini loh kejelasannya, walaupun ada yang sedikit menolak, ya itu sebenarnya dinamika saja, tapi insya Allah ke depan mereka juga akan sangat paham bahwa ternyata tujuannya seperti ini dilahirkannya Permendes, transformasi ex-PPK, UPK, PNPM menjadi BUMDes bersama. Terima kasih Pak Ade. Kang Dani, sampean sudah membuat UPK itu menjadi BUMDes bersama sebelum aturan tentang itu diterbitkan. Pertanyaannya menarik tadi yang disampaikan oleh teman kita yang sudah bicara di awal tadi tentang positioning desa, penyertaan desa itu kemudian seperti apa, karena duitnya kan sebenarnya desa tidak pernah ada menyertakan uang di situ. Ketika jadi BUMDes bersama, penyertaan desanya seperti apa, Kang Dani? Ya, keputusan tertinggi di BUMDes bersama adalah MAD. Ya. Nah, sehingga teman-teman di BUMDes itu karena melihat pada saat itu kita ingin ada diversifikasi usaha. Nah, sehingga pada saat penentuan MAD dan menjadi BUMDes bersama, maka disepakatilah di sana juga, dan kita yakinkan ke teman-teman kepala desa bahwa yang namanya BUMDes bersama itu ya syaratnya salah satu ya harus ada penyertaan modal desa. Dan alhamdulillah di Kecamatan Dharma sampai tahun 2020 kemarin itu sudah masuk sekitar 450 juta. Memang itu penyertaan modal desanya itu terserah dikembalikan ke musdesnya masing-masing. Jadi di musdes penyertaan modal desanya itu disepakati bersama untuk BUMDes bersama di tingkat desa berapa nilainya. Karena variatif dari mulai 10 sampai yang 50 juta. Nah, ini juga kan akan berimbas pada, nah kalau kita lihat dilihat dari ini, dana UPK tidak bisa dihitung. Kalau di Permendes itu dana masyarakat yang dulu dikelola UPK itu tidak bisa dihitung menjadi bahwa itu adalah penyertaan modal desa, tapi itu adalah penyertaan modal masyarakat. Karena itu adalah dana masyarakat. Nah, sehingga penyertaan modal desa itu juga membantu, walaupun memang kesepakatan untuk menjadi penasehat dari 19 desa itu kan agak sulit juga menentukan siapa yang jadi penasehat, karena kan tidak mungkin semua. Jadi harus hanya ada satu penasehat. Nah, sehingga penyertaan modal desa itu menjadi perantara untuk siapa sebenarnya yang bisa menjadi penasehat, sehingga siapa yang paling besar menyertakan modal desanya itu disepakati oleh MAD, maka dialah yang jadi penasehat. Dan itu
terjadi di kita. Dan itu dilakukannya untuk apa? Dana yang kemarin, karena sekarang ada regulasi di kita juga memang harus ada perubahan, karena dilarang untuk ada simpan pinjam perorangan atau yang lain atau dengan bentuk apapun. Nah itu sedang kita perbaiki. Tapi tidak boleh ada simpanan ya. Tidak boleh ada Nah ini juga yang sebenarnya menjadi saya ingin juga berdiskusi kenapa asumsinya kenapa tidak boleh ada simpanan, kemudian kenapa tidak boleh ada simpanan pinjaman perorangan. Terus kemudian kenapa tidak boleh ada pinjaman, padahal kan ini kalau sudah masuk ke LKD memang sudah diawasi oleh OJK. Nah, apakah misalkan BUMDes itu bisa membuat semacam lembaga keuangan khusus atau seperti apa, itu kan perkembangan ke depan. Artinya kalau melihat secara regulasinya kan memang kemudian ini lembaga keuangan masyarakat ini secara aturan tidak boleh mengelola dana masyarakat, artinya dana simpanan perorangan yang ada berarti kan hanya modal yang kemarin sudah ada, kemudian ada tambahan dari penyertaan dari BUMDes, penyertaan dari desa, kira-kira seperti itu ya, Kang Dani? Iya betul. Jadi memang tidak boleh ada simpanan masyarakat, terus kemudian hanya mengandalkan dari penyertaan modal desa. Sementara perkembangan terkait dengan ke-UPK-an dulu sampai 2014 sampai 2015 itu ada setiap tahun bervariasi nilainya itu untuk penambahan modal di UPK. Nah sementara ini perjalanan sekitar 6 tahun 7 tahun ini itu kan tidak ada penyertaan modal untuk menambah modal. Dan saya yakin setiap lembaga pinjaman itu pasti ada tingkat kemacetan yang kadang-kadang tidak bisa kita kontrol. Nah, sehingga itu akan mengurangi modal. Nah, kalau tidak ada modal segar, maka suatu saat itu akan terus berkurang dan kecuali nanti ada penegasan misalkan atau pemerintah daerahnya, oke, untuk BUMDes bersama saya keluarkan 100 juta per BUMDes misalkan per tahun. Karena kan sekarang bisa penyertaan modal dan uang tersebut kan bukan penyertaan modal tapi bantuan kalau dari pemerintah daerah. Sehingga itu modal untuk apa? Untuk berguliran, karena kenyataannya ada yang memang kita tidak bisa ketika dia miskin, dia tidak bisa bayar, dia kita tagih dan itu menjadi modal mengendap dan tidak bisa diputarkan. Nah, ini juga kan jadi persoalan ketika lembaga keuangan yang beginilah, perbankan saja harus ada tabungan kalau kita ingin meminjamkan ke yang lain. Nah, sementara ini tidak ada tabungan, modal tidak ditambah. Apakah ada jaminan bahwa itu? Kang Dani, ini menarik ini bicara tentang BUMDes bersama mungkin ini ada artinya spesifikasi khusus tentang tentang XPNPM mungkin ya, karena memang di peraturan pemerintah juga amanatnya seperti peraturan menteri juga amanatnya seperti itu, peraturan pemerintah juga memang tidak diperbolehkan untuk menerima tabungan atau mengelola dana dari masyarakat. Kemudian ada sisi yang lain, kalau kita bicara badan usaha milik desa bersama, itu juga pemerintah mendorong tidak hanya satu kecamatan, tapi juga bisa lintas kecamatan dan seterusnya sebagai badan usaha milik desa bersama. Tapi sisi yang lain tanpa ada simpanan, pengelolaan, kemudian kalau kita bicara ini kan orientasinya lebih pada pemberdayaan masyarakat miskin nih, LKM ini. Nah, kalau tidak ada, artinya tidak ada lembaga penjaminnya, kalau kemudian macet, kemudian dibayarin dan seterusnya, artinya kalau di BMT kalau nggak salah kan ada tuh memang dicadangkan otoritas dari satu institusi tertentu di lembaga itu, kemudian dia bisa mengatakan bahwa
oke, pinjaman ini dinolkan, oke, pinjaman, artinya kerugian. Kalau dalam bicara bisnis itu kerugian, memang ada hak untuk menyatakan oke, ini di cover dengan dana yang sudah disiapkan dan seterusnya. Di aturan yang baru ini, Kang Dhani kan mungkin cukup mencermati sisi-sisi mana sebenarnya yang kemudian perlu diantisipasi. Jangan sampai oke, ini memang semangatnya ya pemberdayaan masyarakat, tapi kalau kemudian pada akhirnya pengelolaannya kurang hati-hati, banyak juga masyarakat yang pinjam nggak bisa balikin, karena kan beda nih antara diberikan pinjaman sama diberikan bantuan, kan sesuatu hal yang berbeda. Gimana Kang Dhani? Ya tadi saya bilang juga, Permendes memang belum sampai menyentuh ke tingkat teknis. Apakah misalkan begini, apakah data PPK PNPM ini bulat langsung dimasukkan dan terus berjalan, atau misalkan nanti ke depan ada atau bisa mungkin di Perda atau di Perbuk atau di ADART atas kesepakatan bersama masyarakat desa, karena catatan kemacetan dari sejak awal ada PPK di kita itu tahun 2004 itu catatannya masih tetap ada, dan itu dicatat menjadi modal modal tertunda lah, atau modal yang memang tidak bisa diambil karena tingkat kemacetan. Nah, ini persoalan ini sejak zaman PPK pun belum pernah selesai. Atau misalkan begini, sejak aturan mana sih yang bisa mengatur misalkan jika kemacetannya memang lebih dari 10 tahun, maka itu diputihkan. Sehingga itu akan mengaruhi ke modal. Artinya pengelola tidak punya dasar untuk melakukan itu ya. Itu. Ini juga menjadi PR. Karena apa? Apakah misalkan ini besar itu karena memang modal kan tetap dicatat, modalnya ada di masyarakat, tetapi kan modal tersebut tidak berputar. Nah, apakah ini akan diputihkan melalui Permendes yang nanti akan diturunkannya? Dan ini juga sangatlah hal menarik, karena Permendes itu lebih ke, kalau pandangan saya itu lebih ke mengamankan aset yang ada dan kelembagaan diresmikan. Karena ini artinya kejar targetnya adalah asetnya diselamatkan, lembaganya dijadikan badan usaha milik desa bersama, sehingga rekodnya membuat badan usaha milik desa bersama sekian ribu karena dari XPNPM gitu. Betul. Salah satu targetnya sudah tercapai ini dengan dikeluarkannya Permendes, walaupun nanti capaiannya adalah apakah XPPK PNPM semua se-Indonesia itu bisa menjadi bumdes bersama, belum tentu. Karena ada beberapa teman-teman kemarin japri ke saya, Pak D, ada yang memang sama sekali sudah tidak beroperasi 4 tahun misalkan. Nah, itu kan jadi persoalan juga. Walaupun memang ada solusi di Permendes tersebut, tapi apakah solusi tersebut bisa menjawab keinginan atau target yang tadi? Nah, sebenarnya tapi untuk yang masih ada dan masih berjalan, maka ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa, walaupun dulu saya bilang bahwa ini agak telat juga sebenarnya. Coba kalau 5 tahun ke belakang. Kang, ruang untuk itu sebenarnya kan di ADART bisa diatur tuh Kang. Artinya gini, aku ini aja ya, artinya ide sesaat ngobrol sama Kang Dhani sambil ngopi aja. Di struktur modal itu kan berarti ada modal yang memang itu modal dari bantuan yang waktu program PNPM. Kemudian kalau bicara badan usaha milik desa itu kan badan usaha milik desa bersama. Di konteks ini kan pengakuan terhadap kepemilikan desa itu kan dari penyertaan modal yang dilakukan oleh desa. Ya. Sampai di sini betul ya. Kalau kata nih XPNPM ini punya modal kerja 1 miliar. 1 miliar, kemudian desa-desa itu umpama nih kita ngomong yang simpel aja, ada 10 desa, kemudian masing-masing memberikan 100 juta, berarti kan 1 miliar juga nih. Berarti kan di catatan itu ada modal 2 miliar, 1 miliar ini dari penyertaan desa, kemudian yang 1 miliar ini yang dana yang sudah dikelola dan seterusnya. Pertanyaannya, sebagai lembaga
lembaga bisnis tentunya, walaupun dengan beberapa kekhususan. Berarti kan ini ada 50% modal dari desa dan 50% yang modalnya masyarakat. Apakah tidak memungkinkan kemudian di ADART bahwa ketika ada sisa hasil usaha atau keuntungan dalam pengelolaan, maka 50% yang dari modal masyarakat itu untuk mengcover utang-utang yang tidak terbayarkan, tetapi tetap harus ada ketentuan atau keputusan-keputusan khusus. Itu memungkinkan nggak di ADART dibikin? Mungkin. Itu bisa memungkinkan, karena memang di pembagian, di Permendes ini, itu juga hanya batasan paling tinggi. Ada batasan paling tinggi. Misalkan menjadi modal itu paling tinggi 50%. Jadi berarti kan kalau paling tinggi 50% bisa 30%. Kalau paling tinggi untuk operasional berarti bisa 7%, tidak sampai 15% misalkan. Nah, persentase itu bisa diatur melalui MAD selama tidak melanggar aturan-aturan di atasnya. Tetapi memang ini yang jadi PR itu adalah dinas DPMD masing-masing. Harus jeli membuat peraturan daerah, karena peraturan daerah itu jelas akan dikeluarkan oleh eksekutif yang kemudian disetujui di Dewan, dan akan lebih detailnya di di Perbuk. Nah, sehingga apa yang tadi disebutkan oleh Pak Ade itu memang memungkinkan untuk jaminan bahwa ketika itu ada ini, tetapi harus juga diatur nanti, didorong di apakah itu di ADART atau di apa, mekanisme penghapusan hutang. Selama ini memang tidak punya. Karena begini, ini kan program untuk mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat. Tetapi ketika memang ternyata bahkan begini, karena tidak ada aturan, yang sudah meninggal saja masih dicatatkan. Nah, itu ada yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga kan apakah yang meninggal? Nah, terus kemudian apakah aturan tentang asuransi, misalkan asuransi pinjaman, apakah itu bisa juga dilakukan, misalkan dengan asuransi pinjaman? Walaupun memang selama ini di UPK ada yang sudah bekerja sama dengan Bumi Putra atau dengan yang lain, itu melakukan asuransi pinjaman. Nah, tapi ternyata saya pernah melakukan begini, itu akan menguntungkan lembaga penjamin seperti asuransi itu. Nah, malahan kita dorong, kenapa tidak asuransi ini dibuat lembaga atau bisnis baru dalam tanda kutip di unit usaha yang baru, sehingga keuntungannya itu masuk muter dan itu dilakukan di kita di Dharma. Jadi ada keuntungan yang dari sana yang menjamin, jadi tidak ada kemacetan. Artinya membuat lembaga penjamin pinjaman itu menjadi satu peluang bisnis baru sebenarnya ketika kita mencermati itu dan membuat kalkulasi yang benar, karena memang ini menarik ini obrolan dengan Mas dan Kang Dani ini, karena menurut saya sebenarnya ada tugas berat dari XPNPM ini yang tadi disampaikan tentang tidak boleh mengelola dana masyarakat. Berarti kan konsekuensinya adalah kalau ada program pengentasan kemiskinan bisa saja dari bantuan provinsi atau bantuan kabupaten yang masuknya ke BUMDes bersama ini untuk dikelola kan gitu. Nah, kemudian ada catatan lagi tentang bagaimana kalau pinjaman itu tidak tertagih. Apakah kemudian ketika taruh kata kepala keluarga nih ketika sudah meninggal, apakah bisa langsung diputihkan? Nah, kalau langsung diputihkan, mekanismenya seperti apa, yang menjamin siapa? Sementara ini ada yang mungkin berjalan dengan asuransi, tetapi menurut saya ini juga menarik juga kalau kemudian mungkin di tingkat kabupaten atau bahkan di tingkat pusat membuat kelembagaan untuk penjaminan pinjaman dari XPNPM. Jadi selama secara strukturnya benar, menurut saya sih pasti menarik jadi bisnis, walaupun nanti bisa aja ruang-ruang kejahatan asuransi, ruang-ruang kejahatan penjaminan itu bisa terjadi juga. Tapi saya pikir tidak
sedramatis itulah kalau untuk BUMDes bersama. Ini menarik Kang Dani untuk bisa membuka wacana atau ruang-ruang diskusi publik tentang itu dan memberikan penyadaran ke pengelola ini menjadi kata kunci sepertinya ya, Mas dan Kang Dani ya. Iya, betul. Terus satu hal lagi nih. Tadi ke penjamin, oke, mungkin ke depan bisa lah ya menjadi salah satu unit usaha. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah Kementerian Desa itu bisa menjamin juga. Ini kan ada BPNT, ada PKH nih yang terjadi di tingkat desa dan itu adalah untuk masyarakat miskin. Dan sekarang kalau tidak salah kan masih ada bantuan non tunai itu kan, bantuan non tunai itu. Nah di Kecamatan Dharma itu memang kebetulan mendapat kuota untuk menjadi bukan agen sih, tapi supplier. Nah, BUMDes itu dan satu-satunya BUMDes bersama di kabupaten kita yang memang menjadi supplier untuk ke agen-agen terkait dengan beras, kemudian telur dan yang lain. Dan ini juga sebenarnya bisa dijadikan modal tambahan untuk BUMDes karena ada keuntungan yang memang cukup lumayan. Keuntungan yang cukup lumayan untuk menambah modal BUMDes sendiri. Karena kebetulan di kami itu adalah salah satu usahanya itu adalah lumbung pangan desa. Dan lumbung pangan desa itu adalah penyediaan beras kalau di kita, sehingga itu unit BUMDes bersamanya ya, bukan dari lembaga keuangannya ya. Bukan, itu terpisah. Makanya kan tadi dikembalikan lagi ke kita. Kenapa di Dharma itu ada penyertaan modal desa? Karena dari sejak awal juga kita tidak berani menggunakan dana yang ex-PPK PNPM Mandiri Pedesaan. Sehingga ketika ingin diversifikasi usaha, maka harus ada penyertaan modal desa. Dan akhirnya kita adalah perdagangan umum dan lumbung pangan desa. Dan alhamdulillah lumbung pangan desa sudah berjalan sekitar 2 tahun ini, tahun 2020 saja, keuntungan bersih dari lumbung pangan desa per tahun itu untuk kita bergerak di Kecamatan Dharma sudah mencapai 100 juta. Itu bersih loh, keuntungan bersih. Dan itu salah satu yang memang kita share ke PAD. Nah, sehingga ya sebenarnya sih tinggal kalau tadi ini satu hal lagi nih. Tadi kan ketakutan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip tidak baik misalkan. Tetapi saya pikir tinggal diregulasi saja. Misalkan kan sekarang inspektorat bisa masuk. Atau nanti misalkan di MAD kita dorong paling tidak harus ada laporan independen, laporan keuangan yang memang dilakukan bukan oleh badan pengawas. Karena badan pengawas ya itu juga kan, masyarakat sana masyarakat sini juga. Jadi masih ada, tapi ada lembaga independen yang memang mengaudit. Dan itu misalkan dibolehkan untuk, jadi diharuskan ada audit eksternal misalkan, audit independen misalkan. Nah, sehingga itu akan menjadi rambu-rambu buat siapapun pengelola bahwa kita tidak hanya diawasi oleh badan pengawas, oleh inspektorat, oleh masyarakat, tetapi ada yang memang profesional dianggarkan untuk mengaudit setiap tahun. Dan itu menjadi sebuah lembaga yang ke depan bisa bersaing dengan siapapun. Jadi lembaga yang profesional, karena BUMDes itu kalau pendapat saya BUMDes jangan sampai dijadikan hanya sebatas untuk mengamankan aset yang sudah diberikan oleh hibah pemerintah, walaupun memang asumsinya kalau hibah itu mau habis mau apa, kan banyak orang seperti itu, namanya juga hibah, toh dananya juga oleh masyarakat, ada di masyarakat, tetapi hibah ini adalah hibah bergulir, hibah yang harus tetap ada. Dan ini adalah dana masyarakat, dana yang bukan dimiliki oleh personal pengurus, dan tidak boleh UPK, kalau pendapat saya, merasa bahwa ini kan dibesarkan oleh saya. Iya, tapi kan UPK dipilih untuk bertugas melaksanakan tugas tersebut, yaitu mengembangkan dana masyarakat. Sehingga tidak ada yang namanya orang yang paling berjasa itu tidak ada. Yang paling berjasa ya pemerintah yang ngasih hibah. Kalau tidak ada hibah, tidak ada pengelolaan. Ya. Nah, sehingga ya itu sebenarnya kan, dan ini terjadi memang di teman-teman UPK, walaupun memang harus sedikit lebih
sabar, lebih ini meyakinkan, lebih karena ini sebenarnya ini luar biasa. Kalau pengelolaannya benar, saya kemarin sudah pengelolaannya benar dan ada regulasi yang memungkinkan untuk itu tidak disalahkan gitu ya. Betul, karena saya begini, Pak Dekoco, bayangan saya, andaikan misalkan satu kabupaten bergabung membuat BUMDes bersama di tingkat kabupaten, cukup misalkan di kita ada 361 desa, sepakat nih misalkan seluruh kepala desa itu penyertaan modal 100 juta per desa, maka akan terkumpul 36,1 miliar. Bayangkan, cukup mudah dalam hanya jangka waktu 1 tahun saja, maka BUMDes bersama di tingkat kabupaten misalkan lah ya, atau kita bikin konsorsium seluruh desa, maka dengan dana 36,1 miliar kemudian dimanfaatkan dengan baik, dengan orang yang benar, maka desa ke depan hanya tinggal tunggu keuntungan saja tiap tahun kan gitu. Sehingga BUMDes ini bisa jadi juga memang negara cukup berani karena BUMDes sebenarnya bisa jadi pesaing juga usaha-usaha swasta. Karena apa? BUMDes masyarakat desa ininya marketnya. Jadi ketika misalkan bisa jadi ke depan lebih baik beli ke BUMDes karena apa? BUMDes barangnya dari masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat dan hasilnya itu dikembalikan lagi ke PAD. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Tapi tetap harus ada dalam koridor bahwa bisnis BUMDes itu tidak mematikan bisnis masyarakat. Artinya kalau memotong jalur distribusi oke, tetapi bahwa kalau sampai kemudian usaha masyarakat tersaingi dan seterusnya itu ya jangan sampai terjadi. Jadi sama seperti waktu itu saya sempat ketemu dengan BUMN, dia mengembangkan semacam minimarket bersama dengan BUMDes. Saya bilang ya Anda sedang membunuh pedagang-pedagang di desa itu. Jadi kalau mau main ya di grosirnya, jangan di retailnya. Umpamanya seperti itu, artinya lebih pada leveling kan gitu. Tapi ini akan menjadi diskusi yang menarik sebenarnya menurut saya. Nggak terasa waktunya tinggal 2 menit. Gus Ivan belum masuk mungkin karena harus mempersiapkan untuk acara pagi ini. Nanti ada acara konferensi pers dari Menteri. Yang menarik nih Kang, BUMDes menjadi satu korporasi besar ini memang sangat mungkin menurut saya. Bahkan memang waktu awal rancangan undang-undang desa waktu itu, saya sempat diminta sebagai relawan desa untuk kebetulan kita punya organisasi di rapat dengar pendapat itu memang ya sebenarnya mimpinya yang seperti Kang Dhani tadi sampaikan. Ketika BUMDes ini punya legal standing-nya jelas, kemudian bahkan seperti kalau Kang Dhani tadi oke ngumpulin 100 jutaan atau apa. Kalau saya bilang ya di desa-desa yang sumber daya alamnya bagus, ada industri atau ada perkebunan masuk dan seterusnya, maka ketika badan usaha milik desa itu punya legal standing, waktu itu kita mendorongnya harus dalam bentuk perseroan, itu bisa langsung ada golden share terhadap BUMDes nih berapa persen saham. Jadi ibarat kata orang penduduk asli di situ, warga desa di situ ya bisa saja nggak perlu kerja juga bisa dapat dihidupi oleh desa karena desa mendapatkan dividen dari perusahaan yang tumbuh besar dengan keuntungan yang besar kan gitu. Ini sebenarnya lebih pada bagaimana kita mendorong bahwa desa itu ketika kemudian ada pembangunan atau ada industri, maka masyarakat harus mendapatkan impact-nya melalui badan usaha milik desa, bukan kemudian ada bisnis-bisnis yang kemudian mendapat hanya kepala desa atau yang mendapat hanya ormas tertentu dari industri yang ada di desa dan seterusnya. Jadi ini menarik untuk kita bisa diskusikan ke depan, mungkin malam mingguan kita bisa
membuat di Mimbar Desa Merdeka kita bisa membuat topik menggugat peran BUMDes sebagai lembaga keuangan desa dan seterusnya. Oke, Kang Dhani, mungkin kalau waktu juga sudah habis ini, ada yang mungkin ingin disampaikan di samping memang MAD menjadi posisi tertinggi untuk musyawarah antar desa ini, dan sebenarnya BUMDes XPNPM menjadi BUMDes bersama itu saya sudah menemukan waktu itu di Kabupaten Purbalingga 5 tahun yang lalu, dan itu seni mengelolanya bupati yang luar biasa. Jadi karena dia tahu secara payung hukumnya bupati nggak bisa ikut campur dan seterusnya, bupati menginisiasi desa-desa dan pengelola pengelola UPK itu untuk kemudian bagaimana mereka berembuk. Pada saat berembuk diberikan pencerahan-pencerahan, akhirnya mereka sepakat di musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa itu, kemudian menyepakati menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama dalam satu kecamatan. Waktu itu saya ingat betul dari berapa puluh kecamatan itu sudah berapa belas yang sudah mengambil keputusan itu. Itu luar biasa. Bupati waktu itu kita sempat wawancara, ada di channel TV Desa itu 5 tahun yang lalu, 30 menit episode Bupati Purbalingga, boleh disaksikan. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru buat saya melihat transformasi, tinggal seni bertransformasinya seperti apa. Silakan Kang Dhani, ada yang ingin disampaikan untuk closing? Ya, mungkin saya setuju tadi Pak D, kita coba bahas dan gali peluang-peluang terkait dengan BUMDes, karena kita berharap misalkan begini, banyak persoalan ketika ada investasi di tingkat desa atau di tingkat kabupaten, masyarakat hanya mendapatkan share keuntungan dari CSR, tetapi tidak bisa memiliki itu. Nah, dengan hadirnya ada BUMDes ini, maka misalkan di salah satu kabupaten itu akan ada pengeboran geotermal untuk listrik. Maka jangan minta ininya, tapi minta sahamnya yang profesional. Nah, sehingga kesejahteraan itu akan menjamin seluruh desa. Misalkan, yuk kita patungan, kita beli sahamnya saja, keuntungan akan mengalir seterusnya selama ada geotermal itu, kan begitu. Nah, sehingga kalau punya dampak sosial ke masyarakat, ya harus ada golden share yang diserahkan perusahaan itu untuk masyarakat, dan presentatifnya ya di Badan Usaha Milik Desa itu ya. Betul, oke, kita akan kasih ini, daripada misalkan CSR nanti susah, atau CSR tetap harus itu karena kewajiban, tetapi untuk share keuntungannya kan apapun untuk kesejahteraan masyarakat, maka misalkan BUMN memberikan berapa persen saham, diberikan misalkan, tapi harus melalui BUMDes. Nah, sehingga ada dividen yang akan kita terima, masyarakat akan terima dalam bentuk apapun, nanti tergantung MAD itu, kan begitu. Jadi intinya saya terima kasih, dan saya sangat berharap memang Permendes ini akan segera ini dan tepat waktu, karena apa? Biasanya MAD itu di bulan Januari atau di Desember, sehingga tidak perlu mengeluarkan lagi MAD khusus untuk perubahan, tetapi MAD yang sudah berjalan tiap tahun, dan ditambah dengan acaranya adalah transformasi dari PPK ke BUMDes bersama. Dan saya tunggu malam mingguannya Pak D untuk membahas. Oke, siap. Kang Dhani siapin aja materinya. Nanti kita siap malam minggu. Nanti kita diskusi bareng-bareng Pak D. Oke, terima kasih. Luar biasa ini. Malam mingguan mungkin kita sudah punya topiknya. Malam mingguan kita mungkin membedah dan mengkritisi transformasi. Jadi kita pengen juga ini pandangan-pandangan lain, celah-celah untuk kemudian bagaimana memuliakan desa melalui Badan Usaha Milik Desa bersama, karena memang kemarin kita sudah sampaikan catatan ke Gus Ivan tentang amanat undang-undang itu dan PP itu hanya Badan Usaha Milik Desa, nggak ada paket yang bersama. Jadi ini yang bagian menarik. Sisi yang lain juga Badan Usaha Milik Desa bersama itu punya potensi untuk kemudian tumbuh dan berkembang bersama dengan industri atau bersama dengan usaha-usaha besar yang ada di desa itu, dengan cara tidak hanya sekedar mewajibkan
pekerjanya dari desa yang bersangkutan, tetapi mewajibkan ada pemberian saham untuk badan usaha milik desa, sehingga keuntungan dari bisnis yang ada di situ masyarakat desa mendapatkan manfaat berkelanjutan. Oke, sampai di sini kerabat desa semua, dan mohon maaf ketidakhadiran Gus Ivan, mungkin ada acara yang lain, tetapi ini menjadi bagian yang kemudian kita bisa mendapatkan ide untuk malam mingguan kita akan mengkritisi apa, karena malam mingguan itu adalah Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa melalui badan usaha milik desa. Sampai jumpa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupus kuntul baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Lupis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.